Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Pak Kuncoro selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Karan Jimbaran, Setia Trisila dari kelas B dengan NIM 2404 0630 041. Pada kesempatan kali ini di tanggal 14 Juni 2025 saya mendapatkan kesempatan untuk berwawancara dengan warga sekitar di Lempong Sari dekat rumah saya. Dan hari ini saya sangat tertarik untuk mendengar langsung dari masyarakat tentang bagaimana mereka ini melihat dan merasakan makna menjadi warga negara Indonesia. Oke, langsung saja mungkin Pak Ustadz boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kesempatannya Mas Jimbaran. Nama saya Mansur, tinggal di Kampung Tegal Mojo, ya, RT 12 Sleman, Yogyakarta. Untuk profesi sebagai apa Pak Ustadz sekarang? Alhamdulillah kami mengelola pondok pesantren ya, di Cahaya Al-Quran. Oke. Mungkin langsung aja Pak Ustadz ya, langsung ke terkait dengan bagaimana Pak Ustadz menjadi warga negara Indonesia. Mungkin yang pertama, pembahasan pertama, di Indonesia ini kan seringkali kita mendengar ataupun mengira terkait dengan kewarganegaraan itu adalah hal yang sederhana ya, Pak, atau hanya tertulis di sebuah lembaran kertas atau dokumen negara ataupun dari KTP. Nah, dari Pak Ustadz sendiri, menurut Pak Ustadz itu apa sih arti menjadi warga negara Indonesia? Apakah itu hanya sebatas punya KTP, atau mungkin dari Pak Ustadz ada pengalaman yang lebih dalam terkait bagaimana atau apa sih arti dari menjadi warga negara Indonesia? Masya Allah, terima kasih. Sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya kita harus memiliki jati diri, Mas Jim ya. Nah, jati diri kita itu sesuai dengan Pancasila. Nah, gitu ya. Betul. Sehingga ada istilah Pancasilais. Betul. Maka yang pertama, jati diri kita sebagai Indonesia ya harus berketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita sebagai orang Islam yang meyakini bahwa Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di negara kita menyadari ya ada beberapa agama ya, ada Kristen, ada Islam sendiri, Kristen, Buddha, Hindu, apalagi Kristen, Buddha, Hindu, ada 6 sekitar 6. Konghucu ya. Ya semua kita ya Katolik ya, semua kita menghormati ya. Sehingga ada toleransi di dalam beragama. Dalam agama kita ya untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, dalam hal akidah seperti itu keyakinan kita. Nah, kemudian jati diri yang kedua apa dalam Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, Masya Allah ya. Nah, di sini kita harus bersikap ya, adil kepada sesama, ya, beradab, punya attitude yang baik, ya, punya akhlak yang mulia kalau dalam istilah agama kita ya. Nah, itu menjadi nilai yang paling mendasar ya, dalam hubungan sesama manusia. Kita menghormati kepada yang tua ya, dan menyayangi kepada yang lebih muda. Nah, itu ada akhlak, ada attitude yang baik seperti itu, termasuk kepada orang-orang yang di luar daripada agama kita. Nah,
seperti itu masih. Oke. Tapi kalau menurut pandangan Pak Ustadz, sebagai warga negara itu melihat yang terjadi di Indonesia ini gimana dengan yang tadi Pak Ustadz sebutkan bahwa kita harus menjadi jati diri sesuai Pancasila pertama dan kedua. Nah, apakah mungkin dari pandangan Pak Ustadz itu kedua yang tadi Pak Ustadz sebutkan itu apakah sudah terlaksana atau sangat masih belum terlaksana di masa sekarang Di ini? masyarakat kita Ya, di masyarakat kita. ya, alhamdulillah kalau melihat fenomena yang ada terutama di masyarakat kita di Jogja, ya alhamdulillah ini sudah cukup bagus ya, Iya. berjalan bagaimana masing-masing agama saling menghormati, ya, menghargai, kita nyaman melaksanakan ibadah ya, di masjid ya, sebagai orang Islam. Juga saudara kita yang agama lain ya nyaman melaksanakan ibadah di gereja ataupun di mana lagi wihara ya, dan yang lainnya. Ya. Kemudian saling menghormati dalam hal kehidupan bermasyarakat juga masya Allah sangat bagus ya di tengah-tengah masyarakat kita, terutama yang saat ini kita tinggal di masyarakat Yogyakarta ini, saling tepo seliro ya, saling menghargai, menghormati, kemudian ada gotong royongnya ya, dan itu masya Allah kita merasakan ketika terjadi mungkin ada musibah salah satu warga kita di satu RT, maka berduyun-duyunlah tetangga kemudian untuk membantu yang lain, kematian ya, musibah kematian ataupun ada hajatan ya, tanpa harus disuruh, sudah bergerak sendiri, sudah otomatis di situ ada muncul gotong royongnya sesama warga masyarakat ya. Itu. Siap. Baik, untuk yang selanjutnya ini Pak Ustadz, yang seperti kita tahu kan bahwa di suatu negara itu kan warga negaranya atau masyarakatnya itu kan dijanjikan oleh pemerintah ataupun negara seperti layanan pendidikan, terus kesehatan, terus dan lain sebagainya. Nah, dari pengalaman Pak Ustadznya sendiri, apakah ada atau merasa bahwa hak sebagai warga negaranya itu tidak terpenuhi sebagai tadi itu? Apakah mungkin dari layanan kesehatan ataupun pendidikan yang Pak Ustadz selama ini alami itu nggak pernah terpenuhi atau gimana? Ya, sejatinya seluruh kekayaan alam ya, kalau kita merujuk pada pasal berapa ya? Coba nanti cek lagi ya. 33 ayat 2 atau ayat 3 itu. Bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, kurang lebihnya gitu ya, nanti masih bisa dicek. Itu di undang-undang ya, pasal 33 ayat 2 atau 3. Nah, merujuk dari sini ya semestinya seluruh kekayaan alam yang ada ya, saat ini kan lagi rame-ramenya tambang. Oh ya, yang merusak alam ya, yang merusak alam, dan banyak sekali ya tambang-tambang yang ada di Jayapura, kemudian di Raja Ampat, kemudian di Morowali yang lagi rame, dan banyak lagi ada di Sorowako, nikel, dan lain yang banyak lagi ya. Insya Allah itu semestinya kalau dikelola dengan baik ya, wah, bisa dikelola dengan baik, dengan amanah ya, tidak ada kebocoran sana sini istilahnya. Dulu Bapak Prabowo ketika saat kampanye terjadi kebocoran sana sini ya. Apabila kekayaan alam itu dikelola dengan sebaik-baiknya ya, dengan amanah ya, tidak dikorupsi ya, dan sebagainya, maka sejatinya masyarakat Indonesia ini dari sisi pendidikannya, kesehatannya sebenarnya bisa ditanggung oleh negara, ya kan? Namun memang realitanya saat ini ya belum sepenuhnya digunakan
untuk kemakmuran rakyat ya masih ya dikuasai oleh oknum-oknum orang-orang yang punya akses ke sana sehingga untuk memperkaya dirinya. Nah, yang kaya makin kaya, ya, yang miskin ya semakin miskin. Ya, sehingga memang kita tetap syukuri ya saat ini ya walaupun pendidikan belum sepenuhnya gratis, ya, tapi alhamdulillah sudah ada dana BOS, ya, gitu. Kemudian sekarang ada MBG makan gratis, ya, bergizi, makan gratis, bergizi MBG ya, MBG makan siang gratis, bergizi, Masya Allah ya, itu juga suatu program yang bagus asal memang benar-benar dijalankan tadi dengan amanah, ya, tidak bocor sana sini. Karena ada beberapa yang di medsos ya, bahwa sudah apa istilahnya bagian yang mendapatkan tender masak itu, katanya ada yang belum dibayar, tidak turun ya, mungkin sudah turun dari pusat tapi di tengah jalan macet. Nah ini kan kasihan rakyat yang di bawah. Nah dari sisi kesehatan juga ya mestinya kalau dana tadi sumber kekayaan alam benar-benar dikelola dengan baik ya maka akan gratis semua. Ya sebagaimana mungkin di mana Jepang ya orang lahiran saja dapat tunjangan. Ya bukan bayar di rumah sakit, justru kita dibayar. Termasuk di Rusia kalau Rusia juga ya. Maksudnya Indonesia bisa lebih dari baik. Dengan apa? Dengan kekayaan alam yang ada. Ya Masya Allah Indonesia ini luar biasa kayanya. Ya misal tanam apa kayu aja tumbuh singkong, lempar saja bisa cukup makmur dan subur, dan Masya Allah ya banyak sekali kekayaan alam yang masih banyak. Nah dari sisi kesehatan ya sudah kita syukuri juga ada program BPJS, walaupun itu masih jauh ya dari idealnya, mestinya gratis benar. Tapi masih ada sedikit masyarakat harus apa istilahnya harus membayar bulanannya. Ya ada yang kelas 1, 2, dan 3. Nah seperti itu Mas Jin. Mungkin bisa ditambahin sedikit Pak terkait tadi. Kalau menurut dari pandangan Pak Ustadz ini kan kayak misalkan tadi terkait pendidikan, sebelumnya itu kan ada apa namanya ya pendidikan yang berganti-ganti kayak misalkan pada saatnya Pak Presiden Jokowi yang Presiden ke-7 itu kan di jabatannya Mas Nadiem itu kan apa namanya struktur atau kebijakan pendidikannya berbeda dengan Pak Prabowo sekarang menjabat presiden dengan menteri-menteri pendidikannya. Nah itu apakah menurut Pak Ustadz itu yang sekarang ini mungkin dulu kan ada namanya apa sih saya lupa. Jadi di satu sekolah ataupun satu institusi itu tidak hanya belajar satu mata kuliah atau mata pelajaran lah gitu. Jadi kita juga diajarkan berbagai apa namanya pelajaran lain dan lain sebagainya gitu kan. Nah dengan adanya itu tapi dihapus di apa namanya di zamannya Pak Prabowo dan dikembalikannya apa namanya ujian nasional ya di beberapa sekolah, itu menurut Pak Ustadz yang lebih efektif atau mungkin sepengalaman Pak Ustadz itu sebagai mungkin pernah ngajar ataupun sebagai warga itu dan melihat anaknya Pak Ustadz mungkin di SD atau di SMP itu lebih mana yang apa efektif ataupun sejalan dengan pandangan Pak Ustadz gitu? Istilahnya kurikulum ya? Ya kurikulum, benar. Perubahan kurikulum. Sebatas yang kami pahami sekarang sudah ada apa istilahnya mengembalikan lagi ujian nasional ya yang sebelumnya apa kurikulum Merdeka Belajar Merdeka Belajar itu. Saya ya lebih cenderung ya lebih sepakat yang kalau ada istilahnya namanya ujian nasional ya karena di situ murid-murid akan terpacu untuk belajar, ada standar kelulusannya ya kan.
Kemudian nanti ketika masuk perguruan tinggi juga jelas dengan syarat kelulusan dengan NEM mungkin 8 minimal atau 9 ya, yang akan mendapatkan beasiswa. Itu standarnya jelas. Mungkin seperti itu Mas. Oke, siap. Oke, mungkin selanjutnya ini mungkin pembahasan lebih umum lagi terkait Indonesia yang memiliki keragaman budaya, budaya, terus ras, keagamaan, mungkin, dan juga yang waktu itu lagi booming ketika bagaimana masyarakat Indonesia itu melihat cara pandang ketika kampanye antara Mas Anies, terus Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu kan juga mempunyai perbedaan atau keragaman cara pandang melihat tokoh publik untuk menjadi seorang presiden. Nah, dari Pak Ustadz sendiri, bagaimana sikap yang baik atau sikap yang seharusnya sebagai warga negara Indonesia itu memiliki sikap baik tadi itu di tengah masyarakat yang beragam gitu. Entah itu mungkin dari sisi melihat tadi tokoh tokoh publik, kemudian ras, agama, dan kepercayaan, mungkin bisa disampaikan. Iya, kalau di Indonesia ini ya luar biasa ya, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya, ya ratusan bahkan ribuan ya, pulau. Ya di Jawa aja sudah mulai banyak perbedaan ya. Mulai dari dialeknya, penduduknya meningkat. Jogja sendiri, ada Solo, itu udah perbedaan ya, adat istiadat dan budaya. Belum Semarang, belum Ngapak, Jawa Ngapak, itu beda lagi cara logatnya. Belum lagi kalau di luar pulau ya. Kemudian berbagai macam perbedaan agama ya. Tapi alhamdulillah yang kita syukuri semua itu bisa dilalui oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan baik. Itu ya. Jadi kita bisa beraktivitas dimanapun ya dengan nyaman ya, tanpa memandang itu tadi agama, suku, ras, dan perbedaan budaya. Nah, berkaitan dengan misal kemarin ada saat rame Pilpres, ada istilah kampret, cebong. Itu dalam pandangan agama sebenarnya dilarang ya. Kita jatuhnya menghina ya, memanggil dengan panggilan yang tidak sesuai. Dengan hewan kan itu. Kita tidak boleh disamakan dengan hewan, apalagi kampret itu kan ya terlalu inilah ya, cebong. Itu kan Masya Allah. Nah, tapi alhamdulillah semua itu sudah berakhir ya, tentunya ini semoga tidak berulang kembali ya, dan Masya Allah ke depan harapannya ya kita bisa sekarang ini ya Pak Prabowo ya, jadi harapan kita ya bisa menyatukan lebih erat lagi persatuan dan kesatuan ya masyarakat Indonesia. Nah seperti itu Mas. Insya Allah. Mungkin ditambah sedikit Pak terkait tadi, mungkin dari Pak Ustadz sendiri masukan atau saran seperti kemarin Pilpres atau mungkin yang sekarang juga dari dulu mungkin ya pertentangan antara agama satu dengan agama lainnya, terus budaya satu dengan budaya lainnya yang sering konflik. Nah, Pak Ustadz sendiri sebagai salah satu warga negara Indonesia itu sarannya untuk pada mereka ini yang sering konflik, sering berbeda pendapat, tetapi tidak dimasukkan ke dalam pikiran untuk menjadi evaluasi, tetapi malah menjadi balas dendam, itu gimana Ustaz? Saran mungkin atau masukan? Ya, tentunya kita harus menyadari bahwa dengan perbedaan agama, suku, kemudian bahasa, budaya itu janganlah menjadikan sebab terjadinya konflik. Nah, gitu ya. Harus saling menghormati, ya, harus saling menghormati pada orang lain yang berbeda. Entah itu berbeda kulitnya, nah, kan beda ya. Ada teman-teman dari Papua
yang dari sisi fisik aja udah Ya. kelihatan beda ya, kulit, rambut, apalagi face, Mata ya, mata. wajah. Ya. Kemudian mungkin dari teman-teman di di daerah Sumatera, Manado itu kan ya, Dari segi bahasa. bahasanya juga berbeda. Kemudian logat juga berbeda ya. Ya. Kalau Jawa mungkin secara umum halus, Ya. nah, itu Jogja, Solo. Tapi ada juga yang keras, ya, tapi sebenarnya itu tidak kasar. Ya. Makanya kita harus saling memahami. Ya. Saling memahami berkaitan dengan gaya bahasa dari masing-masing suku. Ya, karena tidak semua itu sama, ya kan? Ya. Kadang gayanya keras, tapi sebenarnya itu tidak Ada niat baiknya. tidak maksud marah. Ya, Gitu. Jadi kita harus memahami, ya, bahwa mungkin gaya bahasa teman-teman di timur itu keras, tapi memang gayanya seperti itu. Kalau di Jogja halus. Halus, ya. Sehingga kalau sudah saling memahami ya, antar suku, ya, walaupun perbedaan apapun tuh insya bisa dilewati. Sehingga kita harapkan ya, misal di Jogja ataupun di umumnya masyarakat Indonesia terus ya, bisa menjaga kerukunan. Ya, seperti itu. Oke Pak Ustadz. Mungkin segitu aja dari saya Pak Ustadz terkait dengan kewarganegaraan. Mungkin dari saya sendiri bisa sedikit menyimpulkan beberapa poin tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz, bahwasanya yang pertama bagaimana sih menjadi apa sih arti menjadi warga negara sebagai Indonesia itu, bahwasanya kita perlu memiliki jati diri sesuai dengan Pancasila yang pertama, yaitu percaya dengan Tuhan ya sesuai dengan agama masing-masing juga. Kemudian yang kedua itu bagaimana kita mempunyai sifat yang adil, kemudian beradab, dan tentunya punya attitude yang baik di kalangan masyarakat, karena itu juga menjadi pandangan atau dilihat oleh masyarakat luas bagaimana kita menjadi warga negara yang baik di Indonesia. Terus yang berikutnya itu terkait dengan ya kondisi Indonesia yang sekarang dipermasalahkan oleh lingkungan yang rusak, padahal kekayaan Indonesia ini sangat banyak dari segi apapun, dari segi budaya, lingkungan, dan lain sebagainya, dan itu seharusnya dimanfaatkan oleh oleh pemerintah maupun oleh warga sendiri juga. Mungkin dari warga dengan menjaga lingkungan sekitarnya, dari pemerintah juga tidak merusak lingkungannya. Dan terkait dengan layanan pendidikan, kesehatan, sebenarnya Indonesia ini cukup dibilang terpenuhi untuk layanan pendidikan dan kesehatan maupun yang lainnya, karena Indonesia ini kaya dengan segala apapun. Jadi jika kekayaan itu bisa dimaksimalkan dengan baik, ya mungkin Indonesia juga jauh akan lebih baik daripada yang sekarang terjadi. Dan terakhir ini terkait dengan toleransi, ya kita perlu pahami bahwa Indonesia memang mempunyai beribu-ribu pulau, bahasa, budaya, kemudian ras, dan lain sebagainya. Itu ketika ada konflik, setidaknya kita cukup saling memahami, saling menghormati, dan untuk menjaga toleransi antar umat budaya ataupun antar agama dan lain sebagainya. Oke, itu mungkin aja yang bisa saya simpulkan, dan sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kegiatannya hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan kewarganegaraan. Dari saya, bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Itu dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.